Oke, kenalin nama saya Dr. Marcel Anggoradityo, biasa dipanggil Dr. Marcel atau Marcel aja juga boleh. Lebih enak kalau dipanggil Marcel aja sih, lebih familiar rasanya. Saya lahir di Surabaya 2 Juni 91. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik saya ada 2. Yang satu sudah kerja di Jakarta sebagai IT di sebuah perusahaan travel. Kemudian yang bungsu ada di Jepang. Dia ambil S2 di sana. Gitu ya. Saya lulus dari kedokteran itu disumpah tahun 2017. Jadi kira-kira udah hampir 3 tahun lah, hampir 3 tahun saya menjadi seorang dokter. Tuh yang bisa saya ceritakan. Itu perkenalannya, mungkin ada yang mau ditanyakan mungkin dari kakak Devin ini, Koko Devi. Banyak yang mau ditanyain, banyak aja sudah nyiapin beberapa pertanyaan. Apa ya, mungkin masih belum saya ucapkan gitu. Mungkin nganu aja Pak Anil, mungkin pengen ke topik pembahasan aja ya. Kok bisa jadi dokter tuh gimana? Ceritanya itu, apakah itu impian atau nggak sengaja atau gimana? Kalau mau dibilang impian juga, saya nggak pernah waktu itu ya, waktu saya lulus SMA, itu awalnya saya tuh nggak pengen jadi dokter. Passion saya itu ya, waktu itu pengen bisnis. Pengen yang, ya segeralah dapat duit gitu loh. Bisnis lah. Waktu itu, dan saya ngejar pada waktu itu, ekonomi, bisnis, manajemen, akuntansi, dan nggak ada yang keterima. Yang keterima kedokteran. Ya sudah, waktu itu saya mikirnya luar biasa. Waktu itu mikirnya, waktu awalnya beneran ini beneran ya. Pada waktu awalnya mikirnya, adalah yang penting daripada nggak kuliah. Beneran daripada nggak kuliah, tapi jadi keterusan gitu loh, jadi keterusan. Terus mulai dari semester 1 itu struggle banget. Struggle ya, bener-bener struggle. Opo ini yang mau saya lakuin di sini ya. Rasanya tuh rasanya kayak salah jurusan pada waktu itu. Semester 1 dilewatin, anatomi, fisiologi semua dipelajarin. Habis itu terus yang semester kedua, 3, 4 dan seterusnya sampai saya selesai S1. Mantap. Kemudian sampai selesai S1 tuh rasanya masih kayak aduh, salah jurusan enggak ya pada waktu itu. Tapi ketika saya sudah selesai S1, kemudian saya lanjut untuk program profesi pada waktu itu. Program profesi di universitas saya, koas istilahnya ya, koas. Saya tuh di sana barulah mulai muncul passion itu untuk menjadi dokter, ya. Baru kepengen, jadi rasanya baru ingin mendalami kedokteran itu baru saat koas. Di saat saya tuh ketemu sama pasien. Ketika saat bisa ketemu pasien, bisa ngobrol sama pasien, menggali informasi tentang pasien, dipanggil dokter sama pasien pada waktu itu, padahal waktu itu belum disumpah dokter ya. Itu rasanya jadi kayak muncul dorongan untuk wah, kok seru ya menangani pasien ya, kok seru ya. Wah, ternyata yang dulu tak pelajari cuma sekedar teori ya toh, sekarang teori tersebut saya pakai bisa untuk ngobatin orang gitu. Dan itu suatu kesenangan tersendiri, dan dari situlah yang membuat saya jadi baru muncul rasa pengen jadi dokter ya ketika saya koas, dan puji Tuhan saya bisa disumpah tahun 2017. Selesai koas saya langsung disumpah 2017 dan saya menjadi seorang dokter. Oke, mantap sekali ya. Ternyata awalnya nganu ya Pak, karena kepaksa ternyata awalnya. Tetapi itu justru sekarang menjadi sebuah hal yang passionate ya, tentunya ya. Yang tentunya malah ditekuni, dan aku rasa sih kalau jadi seorang dokter malah justru nanti pinginnya punya impian yang besar-besar ya. Omong-omong mengenai apa ya, mengenai keluarga sendiri, itu ada nggak sih orang di keluarga sendiri yang basicnya itu di dunia kesehatan atau gimana ya? Sebetulnya kalau keluarga inti saya itu tuh nggak ada yang basisnya itu di keluarga dari kesehatan. Keluarga inti ya, misalnya ayah saya, ibu saya itu bukan dokter. Ada sih yang dari dokter itu mungkin, tapi agak jauh, yaitu dari kakek saya, kakek kandung saya itu seorang dokter di
waktu itu di RSAL Dr. Amplan Surabaya sempat menjabat ya lumayan tinggi waktu itu ya. Itu kakek saya, kemudian Pak D saya itu jadi kakak dari bapak saya. Itu dia jadi dokter di Surabaya, dokter syaraf di Surabaya, seorang dokter syaraf di Surabaya. Untuk keluarga, kalau misalnya mau keluarga inti ya nggak ada gitu. Bener-bener pada waktu itu jadi dokter ya babat alas istilahnya. Bener-bener mulai dari awal sendirian, belajar sendirian, tanya sama siapa, cuma tanya sama temen paling gitu. Oh, tapi nganu ya, ternyata dari kakek sendiri ya, dari kakek ternyata juga ya, om itu ternyata juga ternyata dunia kesehatannya. Wah, keren banget sih ini ya. Tapi kakekku nggak ngalamin, karena kakekku sudah meninggal pada waktu aku masih bayi. Oh, oke. Berarti nganunya aja, ilmunya gennya yang mengalir, yang nurun ke cucunya. Oh iya, omong-omong tadi ngomongnya kok baru ngerasa jadi dokter itu waktu kepengen jadi dokter waktu ketemu pasien. Kok bisa gitu, gimana ceritanya ya? Kok jadi waktu itu bisa muncul pada waktu pasien. Iya. Memang gimana ya rasanya itu kayak biasanya ya kalau ini ya yang saya alamin ya pada waktu itu ya. Karena biasanya itu kan cuma baca teori ya. Biasanya cuma baca teori. Teori apa ya? Kan teori-teori di buku gitu loh. Misalnya sakit kepala dikasih paracetamol sembuh misalnya gitu. Ternyata ketika pada waktu praktek beneran ketemu sama pasien, waktu itu juga bisa dipercaya ya, kemudian bisa itu rasanya kayak wow, seru aja gitu loh ternyata seru aja untuk bisa bisa mengalami hal tersebut ya toh. Dan ternyata setelah dilanjutkan kok ya rasanya kok jadi pengen melanjutkan gitu loh pada waktu itu. Oke, berarti mulai timbul benih-benih cinta ya di dunia kedokteran ini ya. Saat ketemu pasien, betul. Saat ketemu pasien itulah yang jadi titik awalnya. keren. Juga. Oh, ketemu pasien langsung fall in love ya istilahnya, langsung jatuh cinta nih sama dunia kedokteran gitu ya. Ya. Oke. Ngomong-ngomong mengenai perjalanan menjadi seorang dokter ya, ada nggak sih cerita Dokter Marcel sendiri suka dan dukanya tuh? Ada nggak sih? Banyak suka dan dukanya. Suka dukanya yang paling berkesan ya. Ketika saya saat menjadi dokter itu suka dukanya itu pada saat saya itu mulai galau. Galau akan masa depan ya, galau akan masa depan. Waktu itu lulus dokter bingung mau ngapain ya. Cuma sekedar internship. Waktu itu juga rasanya dukanya ya itu tadi, waduh kok jadi dokter kayaknya kok surem ya. Cuman istilahnya lihat waktu itu internship kok cuma dapat segini gitu tuh, rasanya kok nggak sesuai banget gitu tuh duka sekali. Duka sekali. Oke. Tapi sukanya itu ya banyak juga gitu loh. Yang pertama ketika ketemu pasien misalnya, atau pada waktu ketika ketika lagi mengalami hal-hal krisis misalnya pada waktu saya ke luar pulau, di mana saya benar-benar ngerasain pada waktu itu nggak punya apa-apa, berangkat dan kemudian nggak punya apa berangkat dan semuanya rasanya kayak dikasih aja sama Tuhan, dikasih buat jalan, dikasih aja fasilitas, dikasih apa. Ketika saya lagi di Papua sana pada waktu itu, mungkin nanti akan saya ceritakan mungkin tentang tentang pada waktu saya di Papua. Boleh, seru tuh pasti. Yang pada waktu itu yang jadi sukanya ya. Sukanya ada. Oke, ini aku pengen bahas dukanya dulu. Ini kan banyak orang tuh pengen jadi dokter ya. Kok tadi bilang terimanya cuma segini. Padahal orang bilang kalau jadi dokter pasti kaya nanti. Kan pasiennya datang sendiri. Orang sakit kan pasti ada. Loh itu memang kenapa Pak? Itu Pak. Jadi kalau dukanya ya, sekolahnya lama.
Bayangin ya, mulai dari 4 tahun ya untuk S1, kemudian 2 tahun koas, itu kalau lancar. Kalau nggak lancar ya akan mundur lagi. Karena bayangin, berarti kira-kira kita makan waktu mungkin sekitar minimal 8 tahun lah. Ditambah plus minus libur dan lain-lain ya. 8 tahun mulai kamu lulus SMA untuk jadi dokter, itu duka. Setelah lulus juga, ya? ternyata nggak langsung, harus internship dulu, belum bisa bekerja kemana-mana ya, itu duka. Jadi yang jelas sekolahnya sebenarnya kalau dibilang mahal ya ternyata ada jalan kok gitu loh. Buktinya saya juga punya teman-teman yang kalau misalnya dia beneran mau, ya dia bisa gitu loh. Misalnya dapat beasiswa atau apa. Kalau misal mahal juga enggak, tapi ada kemauan apa enggak gitu. Dukanya ya pada saat itu durasi perjalanan pada saat mau menjadi dokter. Oke, siap. Ini keren banget ya. Baru tahu aku ternyata. Lama banget ya, 8 tahun perjalanan. Ya, 8 tahun. Itu sampai disumpah baru 8 tahun itu, terus itu istilahnya dari semester 1 sampai nanti lulus terus disumpah jadi dokter itu 8 tahun berarti perjalanannya. Ya, paling tidak ya gitu ya. Perjalanannya ya. Kira-kira perjalanannya itu mulai dari awal ya. Masuk lulus SMA, kemudian daftar kan, daftar, kemudian nanti akan jadi kita akan jadi mahasiswa kedokteran, yang itu ya sama kayak kuliah di fakultas lainnya, ya 4 tahun gitu tuh, kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 ya tuh 4 tahun ya. Kemudian setelah lulus semester 4 kita akan istilahnya kayak ya sama kayak yang lainnya, kita juga wisuda gitu loh. Kita wisuda 4 tahun, gelar kita jadi SKED, sarjana kedokteran, SKED. Nah, kemudian dari sarjana itu kita akan ambil profesi, ya, program profesi agar selama 2 tahun, setahun 8 bulan, ya, setahun 8 bulan pasnya. Nah, setelah kita program profesi setahun 8 bulan tersebut, kita kemudian akan disumpah menjadi dokter. Nah, ketika disumpah menjadi dokter itu, nama yang tadi gelarnya dari SKED itu berubah menjadi dokter. Oh, oke, paham. Dari SKED menjadi dokter. Nah, ketika sudah berubah menjadi dokter, itu kan kita sudah jadi profesi, ya. Kita sudah jadi profesi. Nah, setelah kita jadi profesi, kita nggak bisa terus langsung untuk nangani pasien gitu, nggak bisa. Kita kan harus ikut dengan undang-undang yang berlaku, dengan Permenkes yang berlaku. Nah, kita jadi harus Jadi harus internship dulu. Internship itu kayak semacam magang lah, untuk benar-benar persiapan kita benar-benar dilepas jadi untuk bisa nanganin pasien. Itu selama setahun. Jadi total berarti bisa 4 tahun ditambah setahun 8 bulan ditambah setahun baru kita bisa benar-benar magang pasien. Gitu. Oh, oke. Cukup lama juga. Lumayan lah ya, 8 tahun lah kira-kira. Kalau lancar. Kalau lancar ya. Lancar juga. Wah. Saya maksudnya nggak lancar. Jadi saya mundur setahun. Wah, puji Tuhan. Keren. Jujuran. Oke, bentar ya. Oke, sih. Sinyalnya masih agak loading. Kita lanjut ngobrol lagi habis ini ya. Kok masih loading? Bentar ya. Oke, sih, bentar. Gimana? Sinyalnya kok agak muter sedikit ya? Sudah lancar belum? Ya, ini sekarang udah normal lagi nih kayaknya nih. Oke, sebentar ya. Bentar ya teman-teman ya yang ngikutin. Oke, bentar. Oke, udah lancar lagi ya. Oke, Pak Marcel, Pak Dokter, ini saya dengar katanya pernah dipercaya untuk megang klinik ya. Itu klinik di mana dan apa sih Pak itu sebetulnya gimana sih itu? Ceritanya tuh piye gitu loh. Wah, itu ceritanya panjang gitu. Jadi itu diawali ketika saya sudah lulus internship, selesai internship. Jadi saya sudah dokter dan saya sudah punya SIP. Jadi saya sudah legal untuk saya menangani pasien. Waktu itu ceritanya saya pulang dari Mojokerto. Saya waktu itu internship di Mojokerto. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ikut juga, mungkin di bawah situ ada audiens yang mungkin pernah bareng saya di internship dulu, mungkin ada. Nah itu setelah saya lulus di Mojokerto, saya bingung mau ngapain.
ya. Kemudian saya ngubungin aja senior saya, ya, ngubungin senior saya, kemudian saya diajak untuk ikut kerja sama dia. Dia ini di organisasi yang sudah saya ikutin sekarang. Jadi ketika itu saya sudah ikut di organisasi namanya PLKSI, Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan di Indonesia. Nah, di PLKSI itu waktu itu kan mereka membentuk PEDRU, alias PLKSI Disaster Response Unit. Jadi memang bagian dari PLKSI yang dia untuk mengurusi bagian disaster, untuk mengurusi bagian bencana. Waktu itu masih awal-awal banget, kita baru mendirikan, kita baru istilahnya baru selebrasinya gitu loh, pada Februari 2019. Kemudian setelah saya setahun belum setahun sih, waktu itu saya bulan Februari itu selesai, pertengahan Maret itu saya berangkat ke Papua. Nah, titik itulah yang kalau tadi kamu tanya tentang klinik, nah itulah titik awalnya. Kok bisa? Nah, jadi pada waktu saya di Papua, pada waktu itu di Papua itu Maret 2019, itu saya kan ikut di PEDRU itu. Kemudian saya respon bencana di sana. Waktu itu banjir bandang. Kemudian di sana itu ya saya ngelakuin hal yang harus saya lakukan, membangun relasi, harus bisa mencari informasi, mendekati dinas kesehatan, klaster kesehatan, mendekati puskesmas, memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat yang butuh karena bencana, macam-macam lah kayak gitu. Kemudian masuk juga lewat jalur gereja-gereja, ya toh, memberi informasi, dan istilahnya pada waktu itu ya kayak bener-bener kayak dibukain jalan sama Tuhan waktu itu. Karena apa yang saya lakukan itu ternyata dilihat oleh senior-senior saya di organisasi tersebut. Okay. Nah, ketika saya melakukan segala sesuatunya pada waktu itu ya all out, mau gimana lagi karena nggak ada apa-apa lagi. Ya semuanya sih dikasih pada waktu itu. Pada waktu itu uang nggak ada, nggak banyak. Kemudian ya sudah dengan seadanya kita lakukan gitu loh. Kita lakukan saja. Nah, selesai itu selama 5 bulan saya pulang pergi ya. Waktu itu saya juga di Sentani itu kan selama 5 bulan, mulai dari Maret sampai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai Agustus. Maret sampai Agustus itu saya di Papua, di Sentani. Dan di tengah-tengahnya saya juga kadang pulang ke Jogja. Kadang dimintain tolong untuk respon bencana di tempat-tempat lain, misalnya pada waktu di Kendari ya. Itu kemudian saya iakan semuanya. Oke lah, aku kerjakan sana. Aku dimanapun itu aku kerjakan, aku berangkat. Saya berangkat waktu itu. Saya kerjakan dengan sebaik mungkin, bikin laporan yang sebaik mungkin, bangun relasi juga sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Jadi waktu itu senior saya melihat. Kemudian usut punya setelah saya pulang, saya dimintain tolong. Suatu waktu ketika saya pulang ke Jogja, saya dimintain tolong. Dok, boleh nggak sama seorang karyawan dari suatu rumah sakit di daerah Purworejo sana. Dok, dokter setelah di Sentani, mau nggak dok kalau misalnya ikut bantu pelayanan kami, dia bilang gitu. Waktu itu saya nggak tahu apa-apa ya toh. Ya, saya lihat, saya baca WA-nya pada waktu itu, wah pelayanan, paling ya baksos, pikir saya gitu. Saya kira baksos, ternyata bukan, ya, ternyata pada waktu itu maksudnya pelayanan itu adalah membantu pelayanan klinik yang ada di Kebumen pada waktu itu. Satu klinik Kebumen. Aku terus kayak, wah yang bener aja, bilang gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, bilang gitu. Ya, tak iyain gitu. Oke. Kemudian saya pulang dari Papua, Sentani pada waktu itu. Saya pulang, kemudian saya pada waktu itu kan Agustus sampai November itu saya masih vakum dulu pada waktu itu. Sempat vakum karena beberapa kali respon bencana. Misalnya kayak pada waktu itu bencana gempa bumi di Ambon, itu saya juga sempat berangkat ke sana, ke Ambon. Nah, kemudian setelah itulah saya baru pulang. Pada waktu pulang itulah saya baru ngurus surat izin praktek saya di klinik Wisma Rukti di Kebumen. Jadi ceritanya begitu, kenapa kok saya bisa masuk di
klinik itu, dan ternyata usut punya usut saya ya lakuin aja apa yang bisa saya lakukan. Misalnya pada waktu itu apa yang dibutuhkan sih, misalnya wah kok izin-izinnya kok belum beres, kok apanya belum beres, ya saya kerjakan waktu itu. Kerjakanlah, dipenuhin lah, apalah. Nah dari situlah istilahnya saya dipercaya sama atasan saya pada waktu itu, direktur saya, untuk kamu udah kamu apa namanya, kamu koordinasi untuk tempat ini, dia bilang gitu. Dan setelah saya mulai bikin namanya kayak ya segala macamnya, mulai dari strukturnya gimana, siapa penanggung jawabnya apa, dan itu mulai berjalan klinik tersebut. Gitu ceritanya, jadi awal panjang banget ya. Wah, keren itu perjalanannya, nggak disangka-sangka lah ya, kalau kita ngomong itu nggak disangka-sangka banget ya. Berliku dan tidak disangka-sangka. Berarti nganu ya, apapun yang dilakuin tampilnya do the best terus, all out ya, sampai para senior ya waktu itu ya, dalam tanda kutip ngelihat ya berarti ya. Ya. Oke. Kerjakan itu berarti terbaik. Oh, benar Pak. Itu berarti nganu Pak, masih megang nganu klinik yang ada di sana Pak, di Kebumen itu. Kapan? Sekarang? Oh, kalau sekarang masih megang atau gimana Pak? Kalau sekarang sudah enggak ya. Jadi waktu itu kan saya masih pegawai kontrak ya. Waktu itu saya masih pegawai kontrak, dimulai tahun mulai November 2019 sampai November 2020. Jadi pas 1 November kemarin saya habis. Yap. Oh, oke. Dan terus kesibukannya apa Pak? Sekarang oke, lanjut. Saya sudah selesai di Wisma Ruktinya, sudah selesai. Terus gitu. Ini sorry. Tadi berarti sudah selesai 1 November 2020. Terus sekarang ngapain Pak? Kesibukannya terus ngapain ini? Jadi pada waktu itu saya tuh pernah ya. Jadi waktu itu tuh saya masukin lamaran ke Bethesda. Saya lupa kapan waktu itu, ke rumah sakit Bethesda. Dan puji Tuhan lewat proses yang panjang dan banyak sekali ternyata teman-teman yang ikut mendaftar di Bethesda, saya jadi salah satu yang lolos. Wih, jadi jadi mulai per 1 Desember ini saya ada di rumah sakit Bethesda. Kemudian ngapain aja selama ini? Terus ngapain aja? Jadi pertanyaan kan gitu, ngapain aja selama ini? Ya saya masih aktif di organisasi ya. Tadi organisasi yang saya bilang tentang Persatuan Panic-Fest untuk Wisata di Indonesia, saya masih aktif. Dan kalau misalnya lagi ada event-event apa, misalnya ada pelatihan apa, saya juga ikut di situ. Kayak kemarin saya juga dimintain tolong buat diundang untuk ikut pelatihan tentang kebencanaan, ya saya ikut aja gitu tuh. Wah, ada keren. Kemudian kemarin dimintain tolong buat apa? Kemarin dimintain tolong untuk asesmen bencana di Merapi, ya berangkat aja. Gitu. Jadi kemarin selama ini kesibukannya ya kalau misalnya ada undangan. Bukan ada undangan, ada yang bisa dikerjakan ya dikerjakan gitu. Walaupun nggak disuruh. Wah, gila ya. Keren banget Pak. Berarti ilmunya benar-benar terpakai itu. Kemanapun melangkah pergi, ayo Pak, kesini Pak. Berarti ayo gas. Ini aku baca komentar ada yang ngomong tuh, wah gila ya, padahal susah banget masuk rumah sakit tersebut. Berarti orang-orang pilihan yang bisa masuk ke rumah sakit itu ya. Itu secara dia Pak. Karena siapa sih yang bilang tadi ya? Kayaknya aku siapa itu? Temennya mungkin ya. Ya kayaknya itu salah satu temen. Ya nggak tahu sih susah apa enggak gitu. Masuk aja. Susah apa enggak? Aduh, iya keren. Memang kalau buktinya dari sekian ya keterima cuma sekian. Oh, nggak bisa dibuka ya Pak datanya ya Pak? Oke lah. Wah, berapa sih yang keterima? Oh, nggak tahu ya. Oke. Itu urusan dapur. Urusan dapur dari ya, benar-benar sih. Setuju Pak. Terus ini Pak, aku masih bingung juga ya dengan kesibukan yang begitu luar biasa tadi ya. Aku udah dengar ini pergi ke sini sampai tadi pergi ke Ambon, ke Papua. Waduh, masih ngurus organisasi komunitas. Aduh. Nah, itu gimana Pak cara bagi waktunya Pak?
cara bagi waktu, hubungan dengan keluarga, pekerjaan, terus hubungan dengan pelayanan kerohanian itu gimana Pak? Wah, itu dia. Itu suatu tantangan tersendiri memang ya. Itu adalah suatu tantangan tersendiri di mana saat ada kesibukan ya. Waduh, kesini, ke situ, kemana ya. Itu suatu tantangan tersendiri, bener-bener tantangan gitu loh. Tantangannya itu mulai dari nanti hubungan sama keluarga gimana, hubungan sama Tuhan gimana, hubungan dari hubungan sama mungkin pasangan gimana, itu juga jadi tantangan gitu loh. Dan itu nggak gampang. Cuman satu hal yang istilahnya waktu itu saya jadi belajar bahwa ternyata kita bisa kok bagi waktu. Yang penting apa? Kita tahu buat apa sih kita hidup ya. Buat apa kita hidup? Apakah kita hidup buat diri kita sendiri? Perlu sadarin juga kan. Masa kita hidup buat diri kita sendiri? Kita hidup buat apa? Buat Tuhan kan. Ketika kita hidup buat Tuhan itu, apa yang bisa kita kembalikan buat Tuhan? Ya salah satunya kan dengan cara menjaga integritas ya. Menjaga integritas, kemudian kita meluangkan waktu, sengaja meluangkan waktu ya kita untuk saat teduh, untuk kita untuk kita bisa berhubungan dengan teman-teman yang mungkin perlu bantuan kita juga punya menyempatkan waktu karena kalau misalnya tidak menyempatkan waktu ya tidak akan sempat gitu loh. Itu mungkin gitu ya, yang bisa betul, kalau misalnya kita nggak nyempetin waktu ya kita nggak bisa untuk untuk sempat, bahkan untuk buat Tuhan pun mungkin nggak sempat kalau misalnya kita nggak meluangkan waktu. Ya kita memang harus meluangkan waktu dan kita harus atur sesuai dengan apa yang energi yang kita punya. Tuhan ngasih waktu kita 24 jam cukup kok sebetulnya. Untuk wow, amazing. Wah, ya. Keren banget ya. Tadi dengar sharing sebagai dokter sih, aku sih pernah dengar ya katanya waktunya itu kayak nggak ada ya. Buat makan susah, batin susah karena memang ngurusi kalau udah apalagi kalau sudah jadi dokter rumah sakit itu pasiennya itu loh udah nggak usah kita cari udah ngantri. Jadi itu kan memang benar-benar tantangan sih. Wah, percayalah benar-benar tantangan. Tapi ada sesuatu hal yang aku juga ingin tanya ini Pak Dokter. Gimana? Jadi untuk jadi seorang dokter itu kan nggak gampang ya, apalagi perjalanannya sudah panjang sekali ya. Nah, tetapi lebih susah lagi kalau membawa nilai-nilai Tuhan ke dalam dunia kedokteran itu sendiri. Nah, Pak Marcel sendiri, cara pengaplikasiannya gimana? Selain tadi bilang kita tetap jaga integritas dan juga menyempatkan waktu untuk saat teduh bersama Tuhan, kayak gitu sih. Ya, sebenarnya gimana sih cara buat nilai Tuhan sebagai pekerjaan kita ya, dalam pekerjaan kita ya mungkin ya. Mungkin ada yang pekerjaannya dokter, ada yang mungkin pekerjaan yang lain ya di sini ya. Dari audiens ini mungkin ada pekerjaannya macam-macam ya. Sebenarnya yang mau dibilang gampang ya enggak gitu loh. Tapi yang jelas itu adalah kita mau enggak untuk melakukan itu. Mau enggak untuk melakukan itu. Ketika kita bekerja, kita dimanapun kita berada, ya mungkin saya juga nggak sempurna gitu loh. Mungkin saya juga nggak sempurna. Mungkin saya juga kadang juga naik, kadang juga turun, kadang juga bisa kuat, kadang bisa jatuh juga, ya toh. Tapi mau nggak ketika kita lagi dalam kehidupan kita yang biasa, ketika kehidupan kita sekuler kita mau nggak tetap menjaga bahwa ya saya perlu punya integritas gitu loh. Saya perlu punya integritas. Integritas seperti apa? Ya ketika kita misalnya bekerja, ya ketika kita bekerja. Pada waktu bekerja kok ada hal yang nggak pas gitu loh, ada hal yang nggak pas. Tapi kita bisa nggak menjadi garam di lautan yang di suatu air yang dia nggak asin gitu loh. Kan waktu itu saya spend time dengan seorang pemimpin di Jakarta. Pada waktu itu saya cerita. Saya tuh jadi dokter itu kok kayaknya agak pesimis ya. Kalau misal saya harus ada melayani di Pulau Jawa gitu. Pesimis gimana? Ya pesimis kalau misalnya saya di Jawa paling gaji saya sekian-sekian aja. Pada waktu itu dibenturkan dengan gaji. Ya, pada waktu itu dibenturkan dengan gaji. Dan juga saya kok ngerasa kayak nggak berguna gitu jadi dokter umum di Pulau Jawa gitu loh. Di sini dokter banyak, aku bilang gitu.
Di sini dokter banyak banget. Bahkan saya lulus aja, teman-teman saya bareng aja banyak gitu loh. Saya mikir, saya bilang, terus ngapain gitu loh saya di Jogja? Saya tuh pengennya keluar. Tapi keluar itu tuh mungkin nggak ada jemaat di sana. Mungkin nggak ada yang saya kenal di sana. Nggak ada yang menguatkan di sana. Mungkin kayak gitu yang saya rasakan. Tapi saya masih banget apa yang dia katakan kepada saya. Sebenarnya kamu tuh di mana-mana tuh nggak masalah. Kamu mau dimanapun, mau menjadi apapun itu nggak masalah. Cuma kamu perlu ingat satu hal. Ketika kamu ada di suatu tempat ya, ketika kamu ada di suatu tempat, ketika kamu berada di mungkin di tempat yang sendirian mungkin ya, mungkin nggak ada yang kenal Tuhan di sana ya. Bagaimana kamu bisa menjadi garam di tengah-tengah tempat seperti mungkin yang tidak ideal, ya tempat yang tidak ideal, bagaimana kan bisa menjadi garam? Karena kalau misalnya seperti firman Tuhan ya, ketika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia dengan apakah dia akan diasinkan selain dibuang dan injak-injak kan? Nah, itulah yang menjadi istilahnya pada waktu itu jadi pedoman juga. Oh, ternyata untuk menjadi untuk nggak masalah saya ada dimanapun, mungkin di tempat dari jauh dari jemaat, di tempat dari jauh dari teman-teman saya, jauh dari orang yang saya kenal, jauh dari orang yang keluarga saya, itu ya bagaimana saya menjadi garamnya yang bermasalah. Bagaimana saya menjadi garamnya, bukan bagaimana saya harus menjadi apa, enggak. Gitu itu yang menjadi patokan, dan itu juga terbawa ketika saya sedang bekerja. Misalnya waktu itu di suatu klinik di Kebumen itu ya, suatu klinik di Kebumen itu, saya juga ngerasain, waduh, ini gimana nih, nilai-nilainya mungkin saya nggak bisa bawa apa-apa, tapi satu hal yang saya tahu bahwa ini adalah tempat di mana saya bisa melayani Tuhan, misalnya tempat pelayanan saya ya, dan dari pelayanan-pelayanan inilah saya harus bisa menjadi garam, Dan setelah saya mulai melatih bahwa saya baru sadar bahwa makna integritas itu seperti itu. Di tempat yang tidak ideal, bagaimana kita tetap bisa membawa nilai Tuhan. Wah, keren. Itu yang luar biasa. Luar biasa, Pak. Oke. Aku tadi waktu Pak Dokter ini cerita itu sangat luar biasa ya. Jadi keinget Pak aku nih Pak. Sebetulnya pertanyaannya agak lucu sih, tapi aku penasaran bener. Jam kerja dokter tuh jane gimana sih Pak? Kayak karyawan nggak sih? 8 jam gitu. Karena pasien itu kan butuh dirawat 24 jam ya. Ini gimana sih Pak? Balik lagi ke pertanyaan yang pertama dulu. Sebenarnya gini, kalau masalah waktu kerja ya, sebenarnya untuk masalah waktu kerja, itu tuh kita tuh sebenarnya kalau misalnya di rumah sakit atau dimanapun tuh ya ada jamnya, ada jam kerja. Sesuai dengan jam kerja yang sesuai dengan jam kerja yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemenaker betul. Kemenaker. Jadi Kemenaker ya, itu 40 jam per minggu ya, itu ya kita ikut di situ sebetulnya. Terus kalau misalnya gitu gimana ya, kadang-kadang kan kita juga kerja ke satu tempat. Ada juga yang misalnya kerja nyambi di mana, misalnya dia praktek di rumah sakit dan dia ada praktek di di praktek pribadi rumah gitu ya. Kayak gitu. Oh betul, betul. Itu kan bisa juga. Nah, itu yang kondisinya gitu. Lah terus pasiennya gimana? Nah, kan kita kan kerja kan nggak sendirian. Oh iya benar ya. Nanti ada yang rawat juga. Nanti kita shift-shiftan. Kan kita juga kerja nggak selain ada dokter pengganti, atau misalnya kita jaga shift pagi, nanti ada yang shift siang datang. Kan juga ada profesi lain yang untuk membantu. Bisa dokter, bisa perawat, bisa bidan, bisa apapun itu kan ada medis yang ada di tempat kerja kita. Makanya itu yang bikin pelayanan bisa terus-terusan berjalan. Itu kalau konteksnya konteksnya di rumah sakit. Kalau konteksnya di klinik di rumah ya kita buka sesuai dengan apa yang kita mau aja. Misalnya buka 3 jam, buka 6 jam, 6 jam gitu. Oh, oke Pak, paham. Oke, thank you Pak Marcel, itu penasaranku akhirnya terjawab ya. Sudah terjawab ya? Udah terjawab. Oh, ternyata gitu. Oke, paham sekarang. Oh iya Pak, ini Pak, aku tuh juga pengen tahu ya, ada nggak sih pergumulan dokter tuh ya? Aku kan mikir juga ya, dokter itu kan urusannya antara hidup dan mati ya kadang ya. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang Pak
Dokter Marcel ini masih ingat ya? Dokter Marcel ini masih ingat sampai sekarang? Atau pernah ngalami juga pengalaman antara hidup dan mati? Oh itu ngerasain lihat orang wah ini tidak bisa ditolong tuh gimana kan? Iya ya. Gimana Pak? Mungkin gini ya, itu pernah, yang jelas pernah ngalamin hal yang itu pernah. Gitu. Tapi waktu itu ya memang ini saya cerita aja, memang saya baru bekerja di rumah sakit itu ya baru kali ini, ya baru saat ini saya kerja di rumah sakit. Sebelumnya saya kerja di klinik atau kerja di di NGO, istilahnya NGO di suatu organisasi gitu ya. Nah, tapi dari situlah saya juga ngalamin yang tadi Bro Devin juga ceritakan, gimana sih rasanya? Nah, misalnya pada waktu saya di Kendari. Waktu di Kendari itu memang ada stigma di masyarakat yang kurang baik antara hubungan orang Kristen dan orang Muslim pada waktu itu. Waktu itu benar-benar rasanya kayak di pojokan. Ya. Waktu di pojok. Ya. Pada waktu itu juga saya bilang, ya toh, oke lah kita ngadakan pelayanan medis pada waktu itu. Oke kita ada pelayanan medis. Waktu itu saya hubungan dengan gereja waktu itu, berhubungan dengan gereja. Lalu terus dia bilang, waduh kalau misalnya nanti itu gimana pesertanya siapa untuk yang dilayani siapa aja? Apakah orang Kristen aja atau umum? Saya langsung jawabnya umum, ya umum, semua masyarakat yang sakit itu akan saya layani pada waktu itu. Waktu itu juga karena saya juga sedikit banyak tahu ternyata di sana hubungannya agak kurang baik antara agama itu kurang baik. Dan waktu itu saya juga waktu itu pelayanan dan waktu itu diadakan di gedung gereja, ya waktu itu diadakan di gedung gereja dan pada waktu itu saya melayani waktu dibilang, oke dok nanti kita melayani ya orang-orang gereja dulu, dia bilang gitu. Kita melayani orang gereja dulu, terus nanti setelah melayani orang gereja nanti yang umum baru datang, nanti pelayanan di balai desa pada waktu itu. Tapi yang namanya pasien kan membludak. Nah, waktu itu pasien membludak. Setuju. Pasien membludak. Kemudian pada waktu itu saya waktu itu saya sendirian, dokternya cuma saya doang, ditemani dengan 2 orang perawat. Oh, jadi waktu itu juga saya sendirian dan ada 2 orang perawat pada waktu di Kendari itu. Udah pelayanan medis waktu itu per pasien saya tanganin, ya. Tadi saya cerita, saya mau yang musafirkan saya tanganinnya dengan baik. Ya bagi saya sangat baik, ya toh. Karena saya benar-benar bisa saya memanusiakan manusia gitu. Saya tanyain, saya tanya kabarnya, saya gali keluhannya, kemudian saya periksa, kemudian saya kasih obat, gitu ya. Oke, pertama pasien berdatangan. Oke, pasien-pasien yang dari gereja sudah selesai datang. Nah, tetapi jamnya sudah sore. Waktu itu sampai jam 6:30 dia bilang gitu. Waduh, udah malam gimana ini ya toh? Ya sudah nggak apa-apa. Nah, akhirnya dari mereka juga akhirnya kan udah ngobrol tuh antara pendeta gereja dengan dengan stakeholder waktu itu sama bapak kepala desa kalau nggak salah ya, sama pak kepala desa itu udah ngobrol. Oke nggak apa-apa lah dilayani di gereja dengan gitu. Udah datanglah tambahan pasien, ekstra pasien datang, kemudian saya layani satu persatu ya capek pegel. Kadang-kadang juga bosen, tapi tetap aja saya layani. Saya layani satu-satu, terus sampai akhirnya satu kali, pada waktu itu mungkin sekitar jam 8 malam. Waktu itu tuh ada yang teriak, wah kristenisasi. Nah, waktu itu saya udah mulai panik dan duduk. Aduh ya sudahlah, kalau misalnya mau rusuh kemudian saya dibakar ya udahlah udah sampai mikir kayak gitu. Tapi enggak, ternyata saya itu dibukain waktu itu apa yang saya khawatirkan pada waktu itu tidak terjadi. Ya, waktu udah ya bayangin aja saya cuman masih ada stetoskop di leher, di telinga sambil meriksa pasien sambil keringetan. Sambil keringetan gara-gara aduh gimana ini ya. Bakal kisruh gak ya? Aku cuma berdoa aja pada waktu itu, wah Tuhan, aku percayalah kalau misalnya kau sampaikan aku di sini, kau juga akan melindungi aku di sini waktu itu. Dan bener aja, bahkan dari pasien-pasien yang sudah saya layani, dia malah belain gitu loh. Enggak kok, dia bener-bener dokternya bagus kok, dia bener-bener melayani, dia juga ngasih obatnya, diperiksa, saya juga diperiksa beneran pada waktu itu. Itulah yang menyelamatkan saya. Dalam hati langsung mikir, Enggak jadi terjadi yang enggak waktu itu.
Itu yang benar-benar istilahnya pada waktu itu jadi ya mungkin kalau saya cerita gini kayaknya kurang seru, tapi ketika mengalami dan waktu itu sendirian. Aku tuh benar-benar sendirian, cuma saya dengan dua itu, dan ya itu jadi pengalaman tersendiri gitu loh. Itu jadi suatu wow, ternyata kerja Tuhan besar ya gitu tuh. Dan ketika saya tanya sama perawat-perawat saya, gimana perasaan kalian tadi, ya bilang gitu, serem, kita udah siap-siap mau kabur. Terus aku jawab, ya aku juga, tapi gimana lagi, wong saya ada pasien tetap harus dirampung ya, bilang gitu. Tapi ya aku juga bilang sama mereka, kita tuh sampai sini itu Tuhan nggak tutup mata kok. Tuhan nggak tutup mata kok tentang apa yang kita rasakan, apa yang itu. Yang penting kita lakukan yang terbaik dari awal sampai akhir. Apa yang kita kerjakan Tuhan nggak tutup mata kok. Karena tetap hidup dalam penyertaannya. Kan janji Tuhan seperti itu. Gitu. Wow, luar biasa. Keren-keren Pak. Berarti Pak Marcel sendiri juga punya ayat pegangan ya, yang selalu Pak Marcel bawa. Mungkin dalam kehidupan, maupun dalam perjalanan, ataupun saat menjadi dokter. Ada nggak sih, punya nggak sih? Ada, tentu saja. Jadi ya mungkin kalau teman-teman pernah mendengarkan ocehan saya, itu masih sering kalau misalnya saya dengar, kalau misalnya kita kerja itu ya jangan tanggung-tanggung. Dan saya benar, di Wahyu 3 ayat 15 sampai 16 itu juga berkata demikian, yang berisi, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu yang jadi pegangan pertama ya. Yaitu adalah ketika saya melakukan sesuatu yang nggak boleh dingin, nggak boleh suam-suam kuku, harus dingin sekalian, nggak panas sekalian. Kerjakan sesuatu dengan yang sebaik mungkin. Ketika kita diberi tanggung jawab, lakukan itu dengan sebaik mungkin, dengan penuh integritas. Atau jangan kamu terima sekalian, gitu loh. Daripada kamu masuk dan kamu jadi batu sandungan, mendingan nggak sekalian. Atau kamu iya sekalian. Itu yang jadi pegangan yang pertama. Yang kedua adalah ketika saya mengalami kekhawatiran, yaitu adalah Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan itu saya alami ketika saya sedang sampai sekarang ini mungkin. Saya merasakan banget. Kalau misal saya sama Tuhan ditaruh sini, ditaruh situ, dipercaya ini, dipercaya itu saya nggak nyari kok. Saya coba menjalankan apa yang saya bisa kerjakan. Tapi saya mengerjakan yang terbaik. Dan ketika saya menyadari bahwa, ternyata benar juga. Aku mau susah payah juga, hasilnya juga segitu-segitu aja. Tapi kalau misalnya Tuhan mau kasih aku lebih, ya Tuhan kasih aku lebih kok. Punya pegangan seperti itu. Itu yang menjadi pegangan saya. Wah, luar biasa Pak. Oke, itu tadi ayatnya keren banget ya. Aku sendiri jadi tahu ternyata tadi kenapa segala sesuatunya dilakukan dengan total ya. Ternyata ayat pegangannya memang kuat sekali ya. Pak Marcel, ini kita jawab beberapa pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan dari Raja Kosmetik. Aku tampilin aja ya. Muncul nggak? Oke. Dok, makasih buat sharingnya. Mau tanya pengalaman tersulit ketika menangani pasien dan di mana? Oh, ini kayaknya sudah dijawab ya tadi ya. Udah sih. Sebenarnya saya belum pernah menangani pasien tersulit. Saya belum pernah jaga di rumah sakit IGD sebelumnya. Cuman kalau misal di kondisi yang sulit pernah. Oh, yang tadi itu ya, yang di dalam gereja terus ngelayani ya. Yap. Oke. Ya itu salah satunya ya? aja. Sebenarnya banyak tempat-tempat. Aduh. Wah, keren nih. Ini memang kalau mau dikulik banyak banget ya. Tapi kita next question aja ya, Dok. Sorry, ini pertanyaannya ini ya. Siapa ini? Langsung aja ya. Ini tadi ada yang tanya, pernah nggak nanganin jenazah dan gimana perasaannya? Nanganin jenazah? Ya pernah lah. Sering lah ketemu jenazah. Awalnya kan ya nggak ada rasa apa sih ya kalau ketemu jenazah. Ya udah, kita ya lakukan saja yang harus kita lakukan. Misalnya kalau kita lagi jaga ya, waktu itu pernah sih pada waktu internship dapat waktu itu pasien anak-anak udah datang masuk dalam kondisi sudah meninggal gara-gara tenggelam. Dan itu kasus yang sering, jujur aja itu kasus yang sering.
karena orang tuanya nggak aware, nggak memperhatikan anaknya main-main di pinggir kolam terus dia masuk, plung. Namanya anak-anak bisa ya tenggelam lah. Ya udah ketika tuh masuk, ya pertama ya rasanya juga ya mau gimana lagi gitu loh. Periksa, tetap kita istilahnya kita memanusiakan. Kita tetap anggap bahwa dia itu ya dia dan keluarganya itu yang manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya asumsi, ya itu kita pertimbangkan itu juga. Tetap kita lakukan yang terbaik, ya walaupun juga akhirnya juga lewat, tapi ya akhirnya juga dipanggil Tuhan, tapi ya tetap aja kita kasih pengertian, kita kasih apa, itu yang saya lakukan. Kita ketemu jenazah ya tetap aja kita harus perlakukan dia sebagaimana mestinya, bukan terus kita terus jadi harus takut atau apa. Ya kita sadari aja kalau dia tuh kemarin juga dia juga manusia gitu loh, yang perlu kita hormati. Oke, siap. Oke, Pak Marcel. Ini Pak, ada pertanyaan lagi dari Andrian Salim ya. Pak Marcel sebagai dokter, ini belum tidak bisa ditampilin ya karena di komen. Sebagai dokter yang punya integritas, pernah nggak keadaan di klinik atau di rumah sakit saat melakukan pekerjaan dokter tersebut membawa Pak Marcel semakin jauh dari Tuhan, dan bagaimana Pak Marcel meresponinya? Oke, jelas ya? Semakin jauh dari Tuhan, ya tentu saja. Jelas kok. Ada nggak sih kondisi-kondisi yang membuat kita jauh dari Tuhan? Banyak banget godaan-godaan itu muncul ya. Mulai dari ketidakjujuran, mulai dari istilahnya harus hawa nafsu dan lain-lain, itu ya muncul juga gitu loh. Hawa nafsu gimana maksudnya? Ya misalnya kita pada waktu dapat jadi dokter harus mengadakan ini, mengadakan itu, harusnya duit semua. Cuman gimana kita waktu itu kita mau jatuh ya pengen jatuh ya, nggak jujur, berkata bohong, tapi ya ketika kita sadar bahwa apa namanya kita harus lakukan itu semuanya untuk Tuhan, ya kita bisa kok melawan itu. Ya walaupun itu nggak gampang. Mungkin juga ada orang bilang, wah bodoh kamu nggak lakukan itu, wah kamu bahaya gitu ya. Tapi kan bagaimana hidup itu pilihan, bagaimana kita mengambil suatu pilihan dan kita bawa pilihan itu sama Tuhan gitu. Oh, oke Pak. Ini lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku jadi inget nih, kalau di film-film kan dokter itu kadang kalau di film ada yang diceritakan, ini di film loh ya, ini aku disclaimer dulu nih, di film tuh ada yang nyeritain tuh dokter tuh jahat, ada yang baik banget. Nah kalau yang jahat itu kan ada yang, wah ini kelihatan ada pasien ditembak harganya mahal. Tapi yang aku mau tanyain tuh ini Pak, aku tuh pernah lihat sebuah artikel ya di Instagram atau di mana gitu ya. Jadi ada seorang dokter itu namanya Dokter Lee Dokter Lee Darmawan ya, dan dia itu adalah dokter yang quotes-nya itu luar biasa ya, yang bilang kalau kalau orang miskin berobat terus dia bayar, dia mungkin bisa membayar, tetapi sampai rumah itu dia nggak tahu akan makan apa. Nah, luar biasanya Dokter Lee Darmawan ini ternyata sangat menginspirasi ya. Dia menciptakan rumah sakit kapal, dan itu mungkin pertama di Indonesia ya. Nah, terus yang aku mau tanyain, ada nggak sih impian gede? Nah, impian gede nggak tahu lah ya, mirip-mirip gitu atau gimana yang Dokter Marcel ini miliki atau pingin punyai gitulah. Kalau saya ya sebenarnya waduh ya saya pernah dengar lah cerita tentang Dokter Lee Darmawan, tapi saya belum pernah ketemu dengan beliau. Tapi dari cerita-ceritanya itu, apakah saya punya keinginan gitu ya untuk jadi kayak beliau gitu ya? Kalau saya sih pengen jadi gitu ya, kayaknya sih enggak sih ya, enggak yang sampai segitunya. Cuman prinsip saya gini, kalau misalnya kita yang namanya pelayanan itu nggak cuma di depan mimbar. Pelayanan itu nggak cuma di depan mimbar, pelayanan itu bisa di mana-mana. Bahkan dalam pekerjaan kita jadi pelayanan gitu loh. Dalam profesi yang kita lakukan sehari-hari, kita juga bisa pelayanan di situ. Bagaimana kita bisa membawa Tuhan lewat profesi kita. Bagaimana kita bisa istilahnya menolong sesama melalui profesi kita. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin profesi apapun bisa. Ya. Karena apa yang namanya pelayanan itu bukan di depan mimbar doang. Saat kita ketemu mungkin pada saat kita bahkan mungkin di hal-hal yang kecil misalnya.
Saya nyapa orang aja mungkin udah pelayanan gitu loh. Wah, benar. Cara saya Setuju, Pak. menyapa juga udah pelayanan gitu loh. Apalagi kalau misalnya pengen jadi dokter, wah pengen kayak gitu, ya saya rasa sih ya nanti Tuhan yang bakal bawain kalau misalnya nanti mau misalnya mau sampai segitu. Tapi sekarang ini yang bisa saya kerjakan di rumah sakit, di dalam pelayanan bersama organisasi saya ikutin, itu ya motivasinya saya jadi betulin gitu loh. Saya ikut itu, saya dari dokter juga dikasih Tuhan kok. Masa ya kita mau hitung-hitungan buat Tuhan sama buat sesama gitu loh. Buktinya juga hidup-hidup aja saya sampai sekarang gitu loh. Kebutuhan juga tercukupi, terpenuhi gitu loh. Wah, keren. Benar sih, Pak. Setuju. Pak Marcel sendiri nih, mungkin ini pertanyaan yang mungkin aku pengen tahu juga sih. Kalau mati nanti, wah ini pertanyaannya agak kasar sih, sorry ya. Kalau nanti ya nggak tahu lah, ini cuma pertanyaan aja sih. Kalau nanti Tuhan panggil atau meninggal atau mati ya, Pak dokter pastilah ya. Dokter Marcel ini pengen dikenang sebagai siapa ya? Pada saat mati ya. Sebenarnya sih masih jauh banget ya. Sebenarnya gini, kalau sebenarnya saya enggak ya mikirin hidup aja lah. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu ya sebenarnya saya masih pengen kalau misalnya dikenang sebagai dokter itu yang membawa nama Tuhan gitu loh. Wah, keren. Melalui apa pelayanan kita gitu loh. Bagaimana kalau misalnya kita itu tadi aku ceritakan bagaimana kita bisa menjadi garam. Ya, garam itu kan nggak ngerti, orang nggak perlu tahu bahwa itu garam gitu loh. Cuman dari rasanya aja udah tahu kalau itu air garam gitu. Air yang ada garamnya. Nah, itulah yang ingin saya dikenang sebagai itu. Dokter yang ingin dikenang jadi garam. Itu kan oke. Mungkin gitu. Atau mungkin pribadi yang bisa nggak perlu dikenang sebagai dokter sih saya sih. Yang penting saya bisa dikenang sebagai garam aja. Oke, keren ya. Pembawa dampak ya, garam itu kan mengasinkan ya, mempengaruhi ya. Oke, Pak Marcel. Ini di penghujung pertanyaan ya. Karena mungkin sudah ternyata kita sudah kurang lebih hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Oh iya. Pertanyaan pamungkas saja sih ini, pesan dan kesan untuk generasi muda atau untuk siapapun lah ya yang ingin menjadi tenaga kesehatan maupun ya bebas lah orang muda lainnya lah. Ya, untuk orang muda ya intinya ya. Jadi untuk orang muda, kalau pesen saya ya, jadi orang muda itu ya jangan takut. Jangan takut buat gagal. Jangan takut untuk sulit. Jangan pesimis ya. Tapi percaya aja bahwa dalam doa setiap apa yang kamu kerjakan dan kerjakan semuanya dengan sebaik mungkin. Apapun itu. Mulai dari kalian-kalian yang masih sekolah mungkin, masih kuliah, atau sekarang sedang dalam kerjaan mungkin. Tuhan gak tutup mata kok tentang apa yang sudah kita pergumulkan, tentang apa yang sudah kita kerjakan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi masa depan kita. Tuhan gak tutup mata kok. Percaya aja dan berjalan yang terbaik. Tuhan yang bakal tuntun kita. Orang janjinya seperti itu. Tuhan kan akan menyertai dimanapun kita, di jalan manapun yang kita pilih. Gitu.